Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki ibadah raya Minggu Prapaskah yang kelima. Dan pagi ini kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenal kebenaran sejati dari Allah. Dengan bacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenal kebenaran sejati dari Allah. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran merupakan sesuatu hal yang diyakini seseorang dapat menjadi suatu landasan pemikiran yang juga menjadi acuan baginya dalam bersikap dan bertindak. Sehingga apa yang dilakukannya itu akan memberikan dampak baik bagi keimanannya, kehidupan pribadinya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dasar yang kita yakini saat ini sudah merupakan kebenaran yang sejati, ataukah kita masih mempertanyakan bahkan kadang menyangsikannya? Dalam bacaan firman Tuhan kali ini, Rasul Paulus memberikan perbedaan antara kebenaran yang ia yakini sebelum ia mengenal Kristus dan kebenaran sejati yang ia dapatkan setelah ia menerima Yesus sebagai juru selamat. Saat ini ada dua hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kebenaran duniawi. Dunia menawarkan suatu kebenaran yang kalau dilihat dengan kacamata duniawi bisa terlihat benar menurut ukuran dunia ini. Melalui bacaan firman Tuhan kita kali ini, Paulus menyatakan tentang kebenaran duniawi yang dilakukan melalui ritual keagamaan. Sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia hidup sebagai seorang agamawan dengan pencapaian prestasi-prestasi agamawi yang gemilang dan patut dibanggakan secara lahiriah. Paulus menyatakan bahwa ia orang Ibrani asli yang disunat pada hari ke-8. Ia berasal dari suku Benyamin.
Ia mempelajari dan menganut ajaran Taurat dengan teliti. Bahkan Paulus menguasai bahasa Yunani dan bahasa Aram, bahasa yang saat itu dipakai di Palestina saat Tuhan Yesus masih hidup. Rasul Paulus bangga karena sebagai seorang Farisi, ia menguasai dan menjadi pejuang kebenaran hukum Taurat dari mazhab atau aliran yang paling keras, sehingga ia membenci dan dengan berani menganiaya jemaat Tuhan saat itu. Rasul Paulus berani menyatakan bahwa ia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Tidak ada tuntutan Taurat yang tidak digenapi oleh Paulus. Namun sebuah kebanggaan itu ternyata hanyalah pengejaran suatu reputasi duniawi semata untuk membangun harga diri guna memuaskan diri sendiri. Merasa sudah beribadah dengan benar dan berjasa di hadapan Allah. Paulus membenarkan bahwa sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sang kebenaran sejati, ia menganggap semua pengejaran dan pencapaiannya itu merupakan suatu hal yang patut dibanggakan, dan ia merasa sangat berguna bagi Allah. Karena itu, ia begitu giat melakukannya. Namun, perjumpaannya dengan Sang Kristus, kebenaran yang sejati, membuat mata rohaninya terbuka sehingga ia memahami tentang kehendak Allah, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup Allah bagi seorang percaya. Dulu, apa yang ia anggap sebagai suatu keuntungan menjadi sesuatu yang tidak berharga sama sekali ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa motivasi kita dalam mengiring Tuhan? Agenda siapakah yang sedang kita jalankan? Jika dalam mengiring Tuhan mesti kebanggaan diri kita yang menjadi tujuannya, maka marilah berkaca dari kebanggaan diri yang ditinggalkan Paulus. Jika di dalam pelayanan kita masih suka tersinggung karena kita tidak dianggap, maka marilah belajar dari Paulus bagaimana ia dengan segala pencapaian prestasi keagamaan dan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, ia menghambakan dirinya bagi pertumbuhan rohani orang lain. Jika di dalam kehidupan kita masih kita mengandalkan materi, kedudukan, ataupun otoritas kita, maka marilah belajar dari Paulus bagaimana ia meninggalkan otoritas dan kebanggaannya sebagai seorang Farisi yang sangat berpengaruh dan rela menderita, disiksa, didera, dipenjara, diusir demi pertumbuhan dan kemajuan jemaat Tuhan. Kebenaran dunia adalah untuk kebanggaan dan pencapaian dunia. Namun jika seseorang sudah bertemu dengan kebenaran sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran dunia menjadi tidak berharga. Yang kedua adalah kebenaran sejati. Allah sumber kebenaran sejati, dan kebenaran Allah dinyatakan melalui firman Tuhan dan secara nyata melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Allah hanya dapat dipahami ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang dengannya Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita, sehingga menerjemahkan firman Tuhan itu bagi kita untuk dapat kita lakukan. Tanpa Kristus, perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan berarti. Sebaliknya, semua perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Kristus akan disempurnakan melalui iman kita, sehingga perbuatan kita itu menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Ketika Rasul Paulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua kebanggaan dunia telah ditinggalkan olehnya. Apakah Paulus rugi kehilangan semuanya itu? Paulus menyatakan, ketika ia meninggalkan semua pengejaran duniawi, justru ia mendapatkan banyak sekali keuntungan, yaitu ia diselamatkan oleh Kristus. Dengan cara yang ajaib Tuhan menjumpai Paulus dan memanggil dia menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Sejak saat itu Paulus berjuang dalam memberitakan Injil. Paulus juga mendapatkan kebenaran sejati karena sejak perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ia memahami tentang kebenaran sejati yang dikehendaki Allah untuk dihidupi manusia, yaitu melalui teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Ia tahu arah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, karena Roh Kudus yang diam di dalam hatinya menerjemahkan lebih dalam lagi makna firman Tuhan yang menjadi landasan kebenaran yang sejati baginya. Ia merasa mengalami persekutuan yang saling menumbuh kembangkan iman di dalam Tuhan dengan saudara-saudara seiman yang ada di dalam jemaat. Meskipun mereka berada di dalam berbagai ancaman dan penganiayaan, namun ia melihat
bagaimana jemaat bertumbuh sebagai tubuh Kristus yang kuat dan saling mengasihi. Paulus juga mendapatkan kepastian akan kehidupan kekal di dalam Kristus sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lahir, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. Paulus meyakini tentang kebenaran sejati dari janji Tuhan akan kebangkitan orang percaya dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Itulah yang menjadi pengharapan bagi orang percaya, bahwa kehidupan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan mengaruniakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya sesudah kematian. Itulah hal-hal indah yang dirasakan Paulus ketika ia menerima kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita seutuhnya? Percayalah bahwa hal duniawi yang telah kita tinggalkan ketika kita mengiring Tuhan tidak akan sebanding dengan perkara-perkara indah yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan. Karena itu mari tetapkan hati kita untuk percaya bahwa Kristus adalah kebenaran sejati dari Allah, yang dengannya kita akan menikmati semua berkat-berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang memberkati kehidupan kita semua. Amin.